sama dengan tegangan dari titik B ke A. Dan begitu pula dengan tegangan dari titik C ke B, sama halnya dengan tegangan dari B ke B. Jadi jembatan tersebut bisa dikatakan setimbang jika nilai I1R1-nya sama dengan I2R2. Di mana nilai I1 sama dengan I3 dengan rumus E per R1 tambah R3, dan I2 sama dengan I4 dengan rumus E per R2 tambah R4. Kita kembali ke keadaan setimbangnya dengan keadaan I1R1 sama dengan I2R2. Yang di sini kita menggantikan nilai nilai I-nya dengan E per R1 tambah R3. Dan begitu pula pada I2-nya kita gantikan dengan E per R2 tambah R4. Jadi karena pada ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan nilai E, maka bisa kita hilangkan sehingga diperoleh nilainya adalah R1 per R2 tambah R1 per R1 tambah R3 sama dengan R2 per R2 tambah R4. Nah, nilai ini atau ketetapan ini merupakan suatu kesetimbangan jembatan Wettstein. Lanjut, untuk selanjutnya itu kita melakukan pengkalian silang antara R1 dengan R2 tambah R4 dan R2 dengan R1 tambah R3. Itu dilakukan secara kalkulasikan secara matematis dan menghasilkan hasil akhir, yakni R1, R4 sama dengan R2 kali R3. Selanjutnya tentang rangkaian pengganti Tacklin. Untuk rangkaian pengganti Tacklin ini ada 3 subtopik. Yang pertama itu tentang konfigurasi jembatan Wettstein. Yang kedua tentang tahanan Thevenin dengan memeriksa terminal C dan D. Dan yang ketiga tentang rangkaian lengkap Thevenin dengan galvanometer ke terminal C dan D. Pada gambar bagian A atau gambar yang A, itu kita bisa menentukan atau mencari nilai ECB-nya. Nah, nilainya itu adalah EC dikurang ED, itu sama dengan I1R1, I1R1 dikurang dengan I2R2. Dan I1-nya tadi, kita bisa menggantikannya dengan nilai E per R1 tambah R3, kemudian dan I2-nya bisa kita gantikan dengan E per R2 tambah R4. Kemudian, tidak hanya itu saja, kita juga bisa menentukan nilai ETH-nya. Untuk menentukan nilai ETH, itu bisa kita cari dengan rumus ETH sama dengan E dalam kurung R1 per R1 tambah R3 dikurang R2 per R2 tambah R4. Dan pada gambar kedua, itu kita dapat menentukan nilai tahanan Thevenin atau RTH. Dengan rumus RTH sama dengan R1 per R1 tambah R3 ditambah R2 dikali R4 per R2 tambah R4. Dan pada gambar ketiga atau bagian ketiga, itu kita bisa menentukan nilai arus galvano. Dan untuk menentukan arus, itu biasanya dilambangkan dengan I. Rumusnya adalah IG sama dengan ETH per RTH tambah RG. Lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Nah, ini ada contoh soal keempat. Nah, ini tentang jembatan Wettstein yang mempunyai tahanan 100 ohm, 1000 ohm, 500 ohm, dan 50,5 ohm. Sebuah galvanometer dihubungkan dengan diantara pertemuan titik 100 ohm dengan 50,5 ohm dan titik pertemuan 1000 ohm dengan 500 ohm pada baterai 4 volt terpasang di antara titik pertemuan. Tentukanlah A, rangkaian setara Thevenin beserta nilainya, dan yang B, arus yang melalui galvanometer. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertamanya kita bisa membuat suatu rangkaian sederhana. Di sini kita bisa mengandai-andai atau membuat suatu rangkaian, contoh dari jembatan Wettstein itu sendiri. Nah, kemudian kita menentukan apa saja yang akan diketahui dari soal itu. Contohnya itu ada R1. R1-nya itu diketahui nilainya adalah 1000 ohm, R2-nya adalah 100 ohm, R3-nya 500 ohm, dan R4-nya adalah 50,5 ohm. Dan juga sumber tegangannya yang digunakan adalah baterai, nilainya adalah 4 volt. Bagian pertanyaan pertama tentang rangkaian setara Thevenin beserta nilainya, itu kita untuk menentukan satu rangkaian setara Thevenin, rumus yang kita gunakan adalah RTH, di mana RTH yang sudah saya jelaskan tadi,
rumusnya adalah R1 kali R3 per R1 tambah R3 2 tambah R4. Nah, nilainya R1, R3, dan R2, dan R4 itu kita gantikan dengan apa yang sudah diketahui oleh soal. Dan R1-nya kita gantikan dengan 1000, R3-nya kita gantikan dengan 500, R2-nya kita gantikan dengan 100, dan R4-nya kita gantikan dengan 50,5. Dan kita kalkulasikan secara matematis seperti biasa, di mana nilainya adalah 1000 dikali dengan 500 per 1000 ditambah 500 ditambah 100 dikali 50,5 per 100 tambah 50,5. Sehingga jika dijumlahkan atau dikalkulasikan, kita memperoleh hasil akhir 366,88 ohm. Kemudian untuk bagian B, kita menentukan arus yang mengalir melalui galvanometer. Nah, arus yang mengalir pada galvanometer ini rumusnya adalah IG sama dengan ETH per RTH tambah RG. Dan untuk mencari ini, karena kita belum mengetahui ETH, ada baiknya kita menentukan nilai ETH-nya dahulu. Nah, rumus dari ETH-nya itu sudah saya jelaskan tadi, di mana rumus ETH itu adalah E dikali R1 per R1 tambah R3 dikurang R2 per R2 ditambah R4. Nah, E-nya tadi kan sudah diketahui nilainya adalah 4. Maka tinggal kita rubah saja bagian-bagian seperti R1, E, R2, R4, dan R3. Nah, kemudian E-nya kita gantikan nilainya 4, R1-nya adalah 1000 per 1000 tambah 500 dikurang 100 per 100 tambah 50,5. Nah, setelah dikalkulasikan, kita memperoleh nilai akhir adalah 4 dikali 2,214 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 8,856 kali 10 pangkat min 3 volt. Kemudian kita jadikan ke milivolt, sehingga memperoleh ETH-nya adalah 8,85 milivolt. Lanjut, kita masuk ke arus yang mengalir tadi. Nah, dengan adanya ETH, maka kita bisa menentukan nilai IG-nya. IG-nya sama dengan ETH per RTH tambah RG. Di mana nilai ETH-nya tadi adalah 8,85 milivolt, dan RTH-nya adalah 366,88 ohm ditambah dengan 50 ohm. Sehingga jika dikalkulasikan, kita memperoleh hasil IG-nya, yakni 8,85 kali 10 pangkat 3 volt per 416,88 ohm, sehingga hasil akhirnya adalah 2,12 kali 10 pangkat min 5 ampere atau 21,2 mikroampere. Nah, itu adalah contoh soal dari bagian keempat atau nomor 4. Nanti jika adik-adik ada terkendala dengan banyak yang tidak, atau kakaknya misalnya penjabarannya terlalu cepat, atau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk slide selanjutnya, Kak. Nah, ini ada contoh soal nomor 5 tentang suatu rangkaian ohmmeter tipe seri menggunakan sebuah galvanometer dengan defleksi penuh 0,5 mA dan tahanan dalam 50 ohm. Tegangan baterai yang digunakan 3 volt dan tahanannya itu tahanan setengah skalanya yang diinginkan adalah 3000 ohm. Tentukanlah bila R1 dan R2-nya harus dipasang, dan yang B, batas-batas nilai R2 jika tegangan baterai berubah dari 2,7 hingga 3,1 volt. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama itu kita harus menentukan sketsanya dulu. Kita membuat suatu rangkaian dari rangkaian ohmmeter tipe seri ini. Ini adalah sebuah rangkaian ohm tipe seri. Kemudian kita menentukan apa-apa saja yang diketahui. Contohnya itu ada nilai tegangan sumber dari baterai, yakni nilainya adalah 3 volt. Kemudian ada nilai RH-nya. RH-nya itu adalah tahanan setengah skala, nilainya adalah 3000 ohm. Kemudian ada IDP atau arus defleksi dari alat ukur. Nilainya adalah 0,5 mA, dan yang terakhir itu ada nilai Rn atau tahanan dalam. Nilainya adalah 50 ohm. Kemudian lanjut ke soal-soalnya. Yang pertama itu tentukanlah bila R1 dan R2 yang harus dipasang. Nah, untuk menentukan ini ada baiknya kita mencari dulu arus totalnya dulu.
Untuk menentukan arus total baterai pada defleksi skala penuh, itu rumusnya adalah IP sama dengan E per RH, di mana nilai E-nya tadi adalah 3 volt per 3000 ohm. Sehingga jika 3 volt dibagi dengan kemudian arus tersebut melalui tahanan pengatur 0, yakni R2. Nah, kita harus menentukan nilai I2-nya dulu. I2-nya itu rumusnya adalah IT dikurang IDP sama dengan IT-nya tadi adalah 1 mA dikurang dengan 0,5 mA, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya adalah 0,5 mA. Dan dapatlah kita menentukan nilai R2-nya. Nah, R2-nya itu rumusnya adalah IDP dikali RM per I2. IDP-nya tadi nilainya adalah 0,5 mA dikali dengan 50 ohm per 0,5 mA, karena sama-sama memiliki miliampere maka bisa dihilangkan dan kita memperoleh hasil akhirnya adalah 50 ohm. Dan untuk menentukan nilai R1-nya, kita bisa menentukan nilai RP-nya dulu. Nilai RP-nya itu dari tahanan paralel. Nah, rumus dari tahanan paralel itu sendiri yakni R2 dikali Rm per R2 ditambah Rm, sama dengan 50 kali 50 per 50 tambah 50. Dan hasil akhirnya adalah 25 ohm. Dan selanjutnya itu adalah kita dapat menentukan nilai R1-nya. Nah, R1 itu rumusnya adalah RH kurang dengan P, di mana nilai RH-nya itu adalah 3000 dikurang dengan 25, sehingga memperoleh hasil akhirnya adalah 2975. Nah, untuk melanjutkan ke soal selanjutnya tentang batas-batas nilai R2 jika tegangan batas berubah dari 2,7 hingga 3,1, maka hal ini juga sama yang dilakukan pada bagian yang pertama ini. Kita juga menentukan arus total di sini hanya nilai dari R2. Jadi kita tidak menentukan nilai R1-nya. Lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Nah, yang ini pada penurunan tegangan baterai. Pada keadaan E nilainya 2,7 volt. Maka yang harus kita lakukan itu pertama adalah kita menentukan nilai IT. IT-nya itu adalah rumusnya adalah E per RH, di mana nilai E-nya itu adalah 2,7 per 3000, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 0,9 mA. Kemudian kita menentukan nilai I2. I2 itu rumusnya adalah IT dikurang IDP sama dengan 0,9 mA. IDP-nya kita dapatkan dari soal tadi, diketahui oleh soal, yakni nilainya 0,5 mA, sehingga 0,9 dikurang 0,5 mendapatkan hasil akhirnya adalah 0,4 mA. Kemudian kita bisa menentukan nilai tahanan pengatur 0 atau R2-nya, di mana rumusnya adalah R2 sama dengan IDP dikali RM per I2. Nah, IDP-nya tadi kita dapatkan 0,5, RM-nya juga 50 ohm, dan nilainya tadi yang sudah kita cari, yakni nilainya adalah 0,4 mA. Jika dikalkulasikan, maka kita memperoleh hasil akhirnya adalah 62,5 ampere, 62,5 ohm. Kemudian pada keadaan 3,1 volt. Nah, ini adalah tegangannya pada 3,1 volt. Rumus yang kita gunakan masih sama, hanya saja yang diubah adalah nilai E-nya. Yang pertama itu masih tetap mencari nilai IT atau arus total, di mana rumusnya itu adalah E per RH sama dengan 3,1 per 3000, sama dengan 1,03 mA. Kemudian nilai I2, rumus dari I2 itu sama saja dengan dari contoh soal tadi, di mana nilai I2-nya adalah IT dikurang IDP. Nah, IT-nya tadi masih yang kita dapatkan adalah 1,03 mA, dan IDP-nya masih tetap sama 0,5 mA. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 0,5 mA. Kemudian kita bisa mencari nilai R2-nya berapa, kan? R2-nya itu adalah IDP dikali RM per I2. Nah, IDP-nya itu adalah 0,5 mA dikali dengan 50 ohm per 0 mA. Sehingga jika dikalkulasikan memperoleh hasil 47,15 ohm. Nah, batas-batas nilai R2
jika tegangan batas berubah dari 2,7 hingga 3,1 volt adalah mengalami penurunan nilai dari R2 dari 62,5 ohm sampai 47,15 ohm. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, dan apabila adik-adik atau rekan-rekan ada yang agak kurang paham atau penjelasan saya terlalu cepat, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Saudari Putri yang sudah menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Karena sudah selesai pembahasan tutor IEP, maka sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, untuk adik-adik yang mungkin ada pertanyaan, baik itu dari soal 1, 2, 3, 4, maupun 5, kami persilakan untuk bertanya. Boleh secara langsung atau ditulis di kolom chat. Silahkan. Bagaimana adik-adik, apakah ada pertanyaan mengenai soal pembahasan soal kita? Izin bicara, moderator. Iya, Jum. Tadi ada yang nanya, moderator, namanya kalau nggak salah Arif Najman, itu soal nomor 1 bagian D kalau nggak salah. Untuk lebih lanjutnya, coba tanyakan ke Arif Najmannya sendiri. Apa yang ditanya? Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Mengenai hitungan pada soal nomor 1 yang D tadi, Kak, itu ada salah perkaliannya nggak, Kak? Ya, itu ada kesalahan penempatan komanya yang harusnya 97,6. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Arif. Ya, kepada teman-teman mungkin masih ada yang kurang paham atau bingung mengenai pembahasan jawabannya, dipersilakan untuk bertanya. Kalau malu bertanya secara langsung, boleh diketik di kolom komentar. Oke. Gimana adik-adik, apakah sudah paham semuanya? Atau belum? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Biasanya kalau udah pada diam, biasanya nggak ngerti sih. Gimana adik-adik, apakah ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Mungkin kita harus sapa dulu ya. Lestari. Gimana Lestari? Udah paham atau perlu ditanya? Ada yang perlu ditanyakan Lestari? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Raihan paham? Raihan Firdaus? Alhamdulillah cukup paham, Bang. Oke, kayaknya udah paham semua sih. Makanya nggak ada yang mau nanya lagi. Tahu Ramadi. Ramadi udah paham, Dek. Ramadi. Anissa udah paham, Nisa? 2_Nisa. Udah paham, Dek? Yang pas jembatan Western tadi tuh Kak masih agak ragu di situ. Ragunya di mana, konsepnya atau pembahasannya? Iya, konsepnya.
konsepnya ya. Oke. Konsepnya Kak masih belum tergambar. Ya Kayaknya. mungkin untuk jembatan Whetstone bisa Ya, Mas. Kak Putri bisa jelaskan Kak Put? Bagian jembatan Whetstone-nya yang bagian mananya, Dik? Bagian konsepnya Kak. Konsep ya? Ya, Dari awal atau apanya? Mungkin bagian rangkaian ini dia bagian akan gimana deh? Rangkaian penjelasannya sama bagian-bagian rumusnya gitu Kak. Oh, Kak, bisa Nah, di sini kan berkaitan tentang jembatan Whetstone. Nah, di sini kakak cuma menjelaskan secara singkat saja rumus-rumus yang digunakan pada soal-soal baik nomor 4. Nah, kakak nggak menjelaskan secara rinci tentang jembatan Whetstone itu sendiri. Kayak misalnya yang pertama itu kan ke contoh soalnya yang nomor 4 itu mencari nilai RTH atau rangkaian setara Pavenian. Nah, rumus yang digunakan itu adalah seperti yang kakak jelaskan tadi. Jika misalnya adik-adik masih kurang paham, maka kakak akan mengulangi lagi ya apa saja rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Nah, untuk rangkaian pengganti Tavenin itu ada 3 subtopik yang akan dijelaskan. Yang pertama itu tentang konfigurasi jembatan Whetstone. Kemudian yang kedua tentang tahanan Tavenin. Nah, tahanan Tavenin ini yang kita bakal gunakan nanti pas jawaban yang bagian A. Dan kemudian yang C ini juga berkaitan juga untuk jawaban bagian yang B. Sebenarnya ini adalah rumus-rumus yang akan digunakan di soal nomor 4 sih, Di. Jadi mau jelasin yang bagaimana maksudnya tuh coba diutarakan gitu bagian mananya tentang apa gitu. Jadi kakak bisa menjelaskannya lagi apa yang nggak dimengerti itu. Mohon Bagaimana? untuk adik tanya tadi. Mana ya Kak ya? Mungkin bingungnya di sini ya, turunan rumusnya itu dari mana aja gitu. Mungkin Iya. atau kayak bisa gambar kayaknya seperti itu gitu ya. Ya kan tadi awalnya kan yang gambarnya itu kan di nomor berapa tuh? Di nomor 5 apa nomor 4 ya Kak? Kan awalnya yang konfigurasi jembatan Whetstone itu terus terus sama yang rumusnya tadi itu tuh yang ada RETH apa tadi itu tuh yang masalah itu tuh Kak. Penggunaannya sama penurunan dari gambarnya itu Kak. Nah, baiklah kakak akan menjelaskan lagi. Nah, untuk gambar ini yang pertama itu ada jembatan Whetstone. Nah, jembatan Whetstone ini dihubungkan dengan Galvano. Sebenarnya bagian yang gambar pertama, gambar kedua itu sebenarnya sama, hanya saja ada beberapa yang seperti halnya pada bagian yang A dan B itu memiliki kesamaan sebenarnya. Jadi hanya saja mungkin untuk menentukan rumusnya datangnya dari mana gitu kan, untuk menentukan nilai. Dari ketentuan gambar-gambarnya. Rangkaian katanya kan ada ketentuan kan penurunannya dari rangkaian Whetstone, jembatan Whetstone itu kan penuh gambar tahanan itu kan biasanya diturunkan kan dari jembatan Whetstone. Mudah dari nilainya aja kan. Oh, jadi ingin tahu datangnya nilai ETH itu dari mana gitu kan? Iya. Bentar.
Nah, untuk mencari nilai ETH atau mencari nilai-nilai seperti yang pada gambar tersebut, itu sebenarnya udah ada ketentuan dari soal-soalnya, sebenarnya udah ada ketentuan dari penjabaran dari jembatan Weston itu sendiri. Jadi kakak memang agak sedikit kurang itu juga, kurang rinci juga datangnya dari mana. Itu sebenarnya udah ketentuan sih sebenarnya datangnya dari mana. Jadi mungkin hanya itu yang kakak bisa tentang materi jembatan Weston ini. Atau ada tambah dari Bang Aman? Oke, Kak Putri, mungkin itu ya, Dek. Gambar rangkaian ini sebenarnya udah ketentuan. Bisa dilihat bahan aja. Gambar-gambar seperti ini, kemudian penyusunan rumusnya seperti apa. Karena soalnya yang di pembahasan soal ini, Kak Putri itu buatnya cuman yang dibutuhkan soal aja gitu. Jadi nggak semua dijabarkan. Untuk lebih lengkapnya, penjabarannya bagaimana, nanti mungkin bisa dilihat di buku bahan ajar IEP-nya. Bagaimana, Dek? Saudari Nisa tadi yang nanya. Iya Kak, oke Kak, terima kasih, nanti dilihat lagi. Terima kasih Kak. Oke, Nisa. Gimana teman-teman yang lain, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau memang tidak ada lagi, kita tunggu yang mau bertanya sampai 15.20. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin tutor ini bisa kita tutup ya. Bagaimana Kak Jumarlis, Kak Lydia, gimana? Apakah bisa nanti kita tutup? Kita tunggu sampai 15.20 dulu. Ya, kita tunggu aja sampai 15.20. Ya udah ada yang mau nanya? Atau udah paham semua? Gimana adik-adik udah paham semua? Tolong diaktifkan mikrofonnya, jawab apakah sudah paham atau belum. Kalau misalnya belum, boleh ditanyakan. Kalau misalnya sudah, alhamdulillah bisa kita tutup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.20. Bagaimana adik-adik? Udah paham atau belum? Insya Allah udah Kak. Sudah. Insya Allah sudah Bang. Oke, udah paham. Oke, kalau memang udah pada paham semua, alhamdulillah. Mungkin tutor hari ini bisa kita tutup. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Untuk adik-adik yang bergabung ini emang yang pada niat ya. Karena soalnya yang gabung dikit banget. Padahal mahasiswa yang ngambil matkul ini cukup banyak. Tapi yang gabung tutor cuma sedikit. Semoga yang sedikit ini nanti nilainya dapat A. Selain itu semoga soal-soal kita ini masuk nanti di UTS-nya ya, amin. Dan lebih gampang kan? Nah, ya. Mungkin bisa kita tutup. Saya perwakilan aja ya dari tutor. Saya perwakilan Kak Putri untuk minta maaf dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kesalahan penulisan, kesalahan penyampaian, atau masih banyak konsep yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin saya bisa tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Jumarlis atau Kak Lydia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Baiklah, kakak, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Sekian tutur kita pada hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak dan abang-abang. Oke, Terima kasih Kak. kasih ya udah gabung.